Terima kasih Tuhan. Memang kasih-Mu yang dapat melembutkan hati kami. Tetapi kerap kali kami yang mengeraskan hati kami. Kami tidak sadar akan kasih-Mu. Engkau sabar menantikan, menunggu kami, tetapi kami yang kerap kali tidak tahu akan kasih-Mu. Kami mengucap syukur kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Sehingga semuanya itu untuk kemuliaan-Mu dan kebahagiaan bagi kami pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan kasih-Mu. Sekarang tiba waktunya Engkau berfirman. Kau jamah kami, Kau berikan kami kemampuan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Supaya pada masanya kami didapati setia dan tetap di dalam kebenaran dan terang-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian demi kesaksian. Semuanya menyatakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Saudara dapat mengalami, saudara dapat menerima, tetapi perhatikan bahwa setiap kejadian di dalam kehidupan saudara, di mana saudara sudah mengalami kesaksian dan pengalaman, itu harus dipegang. Karena kesaksian-kesaksian yang diberikan, artinya pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, itu perlu sekali. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, dia lupa, dia pegang, tetapi dia lupa. Lupa apa? Lupa reservenya. Lupa apa yang diperlukan. Kita belajar dari firman Tuhan. Jikalau engkau sudah mengalami, dan setiap anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau belum punya pengalaman pribadi, itu belum kenal Yesus. Sebab, kalau orang kenal Yesus, kalau orang kenal satu kepada yang lain, pasti punya pengalaman pribadi. Betul enggak? Anda punya kenalan satu, kenal baik, anak-anak saja kenal baik, 2 orang, ya tak? Mesti punya pengalaman pribadi, entah lalu kelahi, entah lalu saking tolong menolongnya, mesti punya pengalaman, betul enggak? Kalau enggak kenal, cuma tahu saja, punya pengalaman pribadi enggak? Enggak. Maka kalau orang Kristen berpuluh-puluh tahun enggak punya pengalaman pribadi, itu perlu ditanyakan. Kenal Yesus atau cuma tahu Yesus? Itu biasanya cuma tahu, tidak kenal. Maka harus punya pengalaman pribadi. Kita belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang 5 anak darah itu. Ini kerap kali orang kalau baca firman Tuhan ini selalu dihubungkan dengan apa? Matius 25 selalu dihubungkan tentang hal gadis 5 darah yang bodoh, 5 darah yang bijaksana. Ini selalu dihubungkan dengan apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Lah kalau Tuhan Yesus datangnya kapan loh? Hah? Nggak tahu. Lah kenapa kok kamu pusing-pusing? Kok diributi tentang datangnya Tuhan Yesus kapan-kapan? Lah nggak tahu jauh. Dan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kamu bareng atau satu-satu? Barengan. Nah ini loh rahasianya, bahaya ini. Makanya orang Kristen kerap kali apa? Oh Tuhan masih jauh datangnya kok. Masih jauh. Nanti kalau kita dijemput Tuhan kan bareng-bareng. Lah kalau kamu mati itu jemput Tuhan enggak? Hah? Iya, kalau mati dijemput Tuhan enggak? Iya. Bareng enggak? Ini loh saudara. Kita harus waspada, itu tidak mau bareng terus. Makanya saya bolak-balik bilang, orang Kristen tuh ditipu setan. Imannya tuh didorong rombongan. Iman rombongan terus di mana-mana.
Pikirannya itu rombongan terus. Mau dijemput Tuhan ya, Mbak Tuhan datang sama-sama si Tuhan. Brombol-brombol gitu loh. Seneng rame-rame. Memang senengnya itu cuma rame-rame. Padahal Tuhan jemput itu pribadi demi pribadi. Harus siap terus. Kalau Tuhan memberikan pengalaman pada Anda, Tuhan punya rencana luar biasa. Maka kita belajar coba ayat-ayat ini. Saya diberikan justru dikupas bukan tentang hal akhir zaman, tetapi masa kini. Engkau pribadi demi pribadi. Jadi jangan memikirkan nanti akhir zaman bagaimana. Pusing amat kita, besok saja belum tentu hidup kok. Tahu-tahu nanti malam kita dijemput Tuhan, nggak tahu kok. Ngurusin yang masih jauh. Ya toh? Om, empek, emak aja masih pikirannya, masih jauh. Besok saja tahu-tahu sudah pulang. Orang muda juga begitu. Makanya kita jangan berpikir yang jauh-jauh. Yang sekarang saja loh. Sebab Tuhan berpesan, hari esok ada kesukarannya sendiri. Hari ini. Jadi berarti Tuhan itu selalu pesan, kita selalu siap waspada tiap hari, tiap saat. Ya. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perhatikan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa hal kedatangan kerajaan surga seumpama 10 gadis. Kerajaan surga ada di mana? Ada di hati kita. Betul tak? Saat ini tak? Nah, kalau itu nanti Tuhan datang jemput, itu bukan berarti nanti akhir zaman. Tidak. Adalah sekarang ini Tuhan datang. Pertolongan Tuhan. Tuhan datang untuk menolong engkau. Atau Tuhan datang untuk menjemput engkau pulang. Atau Tuhan datang untuk memberitahukan. Engkau tahu tidak dikunjungi Tuhan saatnya? Tak tahu. Loh, saudara ini yang kamu rindukan. Yang kamu nantikan itu siapa? Hah? Tuhan Yesus toh. Saudara kalau dengar kesaksian saya setiap kali dikunjungi Tuhan, seneng enggak? Kepengen enggak? Iya. Tapi enggak tahu caranya toh. Lah itu soalnya. Makanya tak bilangi. Nah, ya toh. Tetapi dibilangi sudah berkali-kali. Tapi kelihatannya anunya itu telinganya itu budak sindak. Ya itu malah lebih kasar lagi, daplek. Jadi dengar tetapi mengertinya lambat. Kurang peka, kurang tipis. Ketebelan. Ya dah. Kalau tipis itu kan tembus. Tapi kalau lapisan itu tebal tuh, buat teriak-teriak tuh apa? Ya, ini kenyataan, saudara. Padahal saudara itu sudah tahu caranya, tapi tak ngerti, tak sampai-sampai. Memang saya juga tidak nyalain kok. Karena apa? Karena kurang tekun. Maka kerap kali saudara, kalau Tuhan hadir, dipaksakan. Artinya saudara dipepetkan sampai kejepit, tidak ada jalan keluar, terpaksa menengadah ke atas. Padahal sebetulnya saudara itu tahu. Meskipun saudara itu kalau di dalam ada masalah, sepertinya kan di dalam ruangan yang tertutup. Tidak tahu semuanya kok sama semua. Temboknya sama, tidak ada pintu, tidak ada apa-apa nih. Padahal ada pintu, cuma saudara yang tidak lihat. Itu loh. Lalu kalau sudah lihat gitu, tidak ada pintu, muter-muter saking kebingungan, nadah ke atas. Tidak ada di samping, tidak ada, mungkin ke atas. Lah, itu loh saudara. Contohnya tadi kesaksiannya. Di
Dia datang sana jam 7. Ya, nah? Ada kendaraan, tapi tidak tahu jalan. Nah, sekarang mau mikir apa coba? Taksi tidak ada, apa tidak ada nebis. Kan buntu tuh jalannya, tidak ada jalan. Akhirnya apa? Ya wes, jantung Tuhan wailah. Ya, nah? Tapi seandainya datangnya siang, kira-kira dia mikir gitu tidak? Tidak pakai otak, takut, betul tak? Jadi kerap kali Tuhan tuh biarkan apa? Dipepet supaya kamu tidak ada harapan yang lain. Terpaksa teriak-teriak sama Tuhan. Kalau ada harapan, teriakannya kan separuh-separuh. Ya tolong ya Tuhan. Nah, sudah tidak apa-apa, saya siang kok. Nah, ya dah. Tapi tolong Tuhan malam, takut. Gentine nolongnya itu pikiran hati ini itu benar-benar gantung seluruhnya. Itu sebetulnya kuncinya, saudara. Yang Tuhan kehendaki itu adalah ketulusan hati yang sungguh tidak ada pertimbangan pikiran yang masih ada jalan-jalan apa. Oh gampang. Jangan gitu. Kalau kita melihat ya, dua kelompok gadis ini, dua-dua bawa minyak enggak? Hah? Ayo. Nah, makanya itu baca itu yang jelas. Yang bodoh enggak bawa? Dua-dua bawa minyak. Yang satu dibuli-buli itu reserve. Coba, Anda pernah ada bawa pelita tahu kosong dibawa gitu? Ya enggak toh. Bro, kelompok yang perempuan bodoh ini dia bawa pelita, tapi hanya ada minyaknya di dalam pelita itu toh. Tetapi tidak membawa reserve dibuli-buli yang lain. Ini lo perhatikan. Orang Kristen kerap kali sudah dibawai pelita. Setiap orang Kristen. Pelita ini apa? Adalah pengalaman tiap-tiap pribadi orang Kristen. Yang menyatakan bahwa Yesus itu ada. Bahwa Allah Yesus itu Allah nyata. Sebab Yesus berkata, akulah terang dunia. Pelita itu apa? Untuk apa? Terang. Setiap orang Kristen yang sudah kenal Yesus dibawai pelita. Dan ada Roh Al-Kudus. Betul tak? Bawa minyak? Bawa. Tapi cuma ada di pelitanya itu saja. Punya pengalaman dengan Yesus di dalam pengalaman pribadi. Cuma minyaknya ndokne situ tok. Sebabnya apa? Kalau ingat muji Tuhan. Waduh luar biasa. Aku punya pelita. Aku punya pengalaman yang luar biasa. Itu tok. Minyaknya cuma di situ. Tapi tidak membawa reserve minyak. Kenapa? Karena dia tidak pernah memikirkan bahwa nanti masanya akan tiba. Di mana firman Tuhan berkata, dia menyongsong pengantin laki-laki ini tidak cepat-cepat datang. Pengantin laki-laki datang apabila sudah matahari sudah terbenam. Engkau dan saya menantikan selalu kedatangan Tuhan. Nah? Tetapi perhatikan, mempelai laki-laki datangnya itu setelah matahari terbenam. Jadi kalau matahari terbenam berarti sudah mulai gelap. Kalau kehidupanmu mulai gelap, apa yang datang? Kesulitan, masalah. Betul enggak? Kalau terang, gampang dilihat, gampang diselesaikan. Tapi kalau sudah gelap, mulai meraba-raba. Enggak tahu jalan keluar. Tapi Yesus belum datang.
Yesus sudah mengatakan, engkau punya pelita. Engkau sudah pernah punya pengalaman pribadi dengan aku. Pasang dong pelitamu. Maka engkau akan melihat terang. Imanmu dibangunkan kembali. Betul tidak? Tetapi kerap kali karena Yesus tidak cepat-cepat datang, minyaknya habis. Lalu mulai hampir padam ini. Maka banyak anak-anak Tuhan setelah punya pengalaman dalam jangka tertentu mengalami kesulitan, tetap menyala. Tetap masih mengatakan gini, puji Tuhan, enggak apa-apa. Aku kuat. Masih ngalami, oh kuat. Karena apa? Aku masih punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Pelitaku masih nyala. Tapi pada waktu mempelai tidak datang-datang, pertolongan Yesus tidak datang-datang, apa yang engkau dapat? Loh kok mulai habis. Mulai kebingungan, saudara tahu. Lalu apa? Kalau sudah kebingungan apa? Firman Tuhan berkata, tetapi mempelai, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Inilah saudara. Kita kerap kali kepingin dengar, kepingin mengalami seperti pengalaman-pengalaman saya. Tetapi tidak berani membayar. Kalau sembahyang 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kok enggak ada apa-apa sih Tuhan? Lama-lama ngantuk enggak? Ngantuk. Yang disembayangke apa? Wong sudah habis tuh. Loh ya muji Tuhan. Ya muji-muji ya sudah capek itu. Wong kaki geringgingen, semutan semua. Lah terus habis itu ya ngantuk. Ini loh saudara. Karena apa? Karena Yesus mau menguji engkau. Sampai di mana kekuatanmu dan kesetiaanmu. Terutama Yesus selalu, orang baru selalu. Tuhan mengatakan, aku datang tidak pada waktu yang sama. Tapi sewaktu-waktu seperti pencuri. Loh, pencuri itu pernah datang siang-siang atau enggak? Kalau yang siang itu nayap. Bukan pencuri, betul tak? Kalau pencuri itu mesti... Salah. Enggak pernah pencuri itu malam. Pagi. Loh, setelah jam 12 itu sudah pagi atau malam? Subuh. Selalu subuh. Yesus kerap kali menemui mesti subuh hari. Kenapa kalau pencuri itu kok subuh? Pas sepi-sepinya, lelap-lelapnya orang tidur. Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Tapi anak-anak Tuhan bilang, ya, oh jadi dadak ya Tuhan. Tidak tahu ya Tuhan. Bukan tidak tahu. Allah mengatakan rahasia firmanku itu hidup. Saya pada waktu membaca, Yesus engkau Tuhan datang selalu seperti pencuri. Ini berarti Anda ini datangnya dadak ya? Iya. Orang tidak tahu. Iya. Wah, kalau gitu, lalu Tuhan berkata, maka dari itu engkau harus berjaga-jaga. Saya perhatikan, setiap kejadian pencurian-pencurian tidak pernah sebelum jam 12. Lewat. Saya selalu renungkan, kenapa ya? Oh, pas orang lelap. Oh, kalau gitu Tuhan Yesus datangnya mesti subuh. Benar, saudara. Setiap kali subuh dibangunkan, rasanya dibangunkan. Lalu, loh, ini jam berapa? Oh, jam 1, jam 2. Sembayang, saya bilang. Tuhan, engkau yang bangunin aku. Iya. Berjaga. Iya, bangun. Waduh, kita bercakap-cakap. Luar biasa, saudara, pengalamannya itu. Tapi anak-anak Tuhan kalau dibangunkan subuh-subuh. Ngantuk Tuhan. Sebentar lagi ya. Tidur sampai jam 6 barusan kebangunan. Ya Yesus, mbok suruh nunggu. Anak, aku mau dia punya pekerjaan itu. Anaknya itu seluruh dunia. Kamu sudah dikunjungi,
kamu tidak ambil kesempatan dia mengunjungi yang lain. Perhatikan. Maka kalau engkau lihat gambar Tuhan Yesus mengetok pintu, ada enggak bukaannya itu dari luar? Tidak ada. Lihat, perhatikan gambar Tuhan Yesus ngetok pintu. Nanti kan bukaannya itu tidak ada dari luar. Selalu dari dalam. Luarnya polos, tidak ada apa-apanya. Sebab apa? Yesus tidak mau memaksa. Dia mengetok pintu. Tergantung engkau mau buka enggak. Dan setiap kali dia selalu apa? Selalu mampir. Sebab firman Tuhan mengatakan, maka berkat itu diberikan pada orang-orang yang sedang tidur. Loh, berkat itu diberikan pada orang sedang tidur. Jadi tidak kamu melek gini terus, ini berkat, mau aja. Tapi justru Tuhan mengatakan, aku datang seperti pencuri. Kalau engkau didatangi Yesus, maka engkau akan menerima berkat. Betul enggak? Sebabnya apa? Kalau ketemu dia punya langit bumi, punya emas perak. Lah kamu kan cuma bilang loh, ini loh Tuhan masalahku. Loh ya, apa coba? Langsung diterima. Seperti kamu mau pergi ke pengadilan, ada urusan, langsung ketemu sama pejabat yang tertinggi. Enak. Tapi saudara tidak mau nanti, tetapi malah Yesus yang suruh nunggu. Kalau ke dokter gigi kok sampai nongkrong mau jam-jaman. Kalau ke salon kok ya mau nunggu. Coba berapa jam kadang-kadang ke salon? Hah? Dikeramasi di apa-apa. Oh nunggu ya Cik? Iya. Apalagi kalau sudah mau kemantenan itu, wah sudah minta yang model gini. Waduh. Padahal ibu-ibu kalau nunggu anaknya hari Kartini, nganterke aja yang pakai pakaian nasional. Barusan dibikin gini-gini, ibunya sudah ngomel terus. Kok lama? Dia sendiri padahal jam-jaman tidak terasa. Ini loh saudara. Yesus selalu menantikan engkau dan dia datang pada saat yang tidak engkau kehendaki. Tidak engkau tahu, dia datang dan kalau engkau peka, engkau sadar, engkau waspada, maka engkau akan terima berkat daripada dia luar biasa. Setiap anak Tuhan sudah diberikan pelita, tetapi ada yang bijaksana, ada yang tidak. Yang tidak bijaksana, dia tidak membawa reserve Roh Allah Kudus. Bagaimana sekarang rahasia reservenya itu? Reservenya itu Roh Allah Kudus di dalam buli-buli. Buli-buli itu adalah hati kita di mana tempat tahta Allah mau tinggal. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-23, jawab Yesus. Ayat 22 boleh. Yudas yang bukan Iskariot berkata, pasal 14 ayat 22 dulu. Dan 23 yang penting. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Yudas bukan Iskariot ini bertanya, itu pernyataanmu itu hanya kepada kami atau kepada dunia? Yesus berjanji untuk dunia dan untuk saudara dan saya termasuk. Maka jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini rahasia adalah mana kita menyediakan tempat di mana Allah bertahta dan diam bersama dengan kita. Ini tempat reserve, saudara. Apa reservenya? Tempatnya itu kalau engkau menuruti firman-Nya. Bagaimana bisa menuruti firman-Nya? Kalau engkau tidak pernah mendengar atau membaca. Maka rahasianya adalah engkau membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau engkau membaca firman Tuhan setiap hari,
itu berarti engkau menyediakan tempat. Kenapa? Karena firman Allah adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang menguduskan engkau. Kalau engkau kudus, maka Roh Allah Kudus mau tinggal. Sebab minyak yang diartikan oleh Tuhan di sini bukan minyak biasa. Kalau minyak biasa, tempatnya kotor, kamu tuang tetap mau. Tapi minyak ini punya otoritas sendiri. Minyak Roh Allah Kudus ini tidak mau dicampur di dalam tempat yang kotor. Dia mudah pergi. Seperti minyak wangi yang mahal. Itu minyak wangi yang mahal itu mudah menguap, Anda. Mudah. Kenapa tutupnya? Botolnya itu selalu ujungnya itu kecil. Kenapa? Karena supaya penguapannya menjadi lambat. Ini loh saudara. Roh Kudus punya otoritas. Dia punya kuasa. Dia tidak mau engkau kuasai. Tetapi dia mau kerelaanmu, kesetiaanmu, ketaatanmu, kewaspadaanmu, kekudusanmu. Ini yang menyebabkan dia mau tinggal di dalam kamu senantiasa. Maka dari itu rahasianya setiap anak Tuhan setelah punya pengalaman dan kesaksian secara pribadi, maka dia harus menyediakan buli-buli untuk tempat reserve apabila nanti akan datang kegelapan. Dan untuk naik ke tingkat yang akan datang, engkau harus melalui hari demi hari, terang dan gelap, mesti. Sebab engkau hidup di dalam dunia, engkau masih melalui siang dan malam. Artinya hidup manusia di dalam dunia waktu-waktu mesti mengalami pencobaan. Dan pada waktu pencobaan datang, kalau engkau sudah punya reserve minyak yang tidak terbatas, maka engkau tidak pernah khawatir menghadapi masalahmu. Karena sinarmu masih menyala terus, terang di sekitarmu, sehingga jalanmu keluar mesti ada. Bersama dengan Yesus, segala perkara tidak ada yang mustahil. Tapi, jangan amin itu tok. Tapi rahasianya harus ada reserve minyak. Lah mau bayar enggak? Mau. Baca Alkitabnya satu hari berapa? Hah? Satu hari berapa pasal? 5. Bener 5 terus? Urut terus lu. Maka sebelum 8 bulan satu Alkitab mesti habis. Inilah saudara. Dan ini yang saya alami. Dan saya disuruh Tuhan dulu tidak tahu. Kenapa? Dari umur 12 Tuhan mengatakan baca Alkitab. Saya bilang, apa gunanya Tuhan? Oh enggak ngerti. Baca Alkitab. Setelah baca terus Tuhan mengatakan, reserve ini kamu tahu? Kamu sampai akhir zaman kau tidak akan takut menghadapi apapun. Karena kegelapan demi kegelapan engkau tidak mengalami kegelapan. Orang lain boleh gelap. Kamu punya pelita tetap menyala sampai ke akhir zaman. Baru saya tahu. Setiap kali mengalami kesulitan, Alkitab firman Allah muncul. Maka saya berpegang akan firman Allah yang menjadi rema. Saya berjalan, pintu terbuka. Luar biasa. Dan setiap kali Tuhan itu selalu memberitahukan kepada saya. Pada satu saat saya diberitahukan oleh Tuhan, kamu harus melalui lorong ini sampai ke tempat sana. Saya bilang, Tuhan, wong engkau kan kuasa, lempar saja saya ke sana toh Tuhan. Kok kalian ada harus merangkak melalui lorong ini Tuhan. Ini harus kamu lalui anak. Oke? Demikian saya sudah mulai merangkak. Loh, kok ada sekatnya? Sini ditutup baja, di sana tutup rangka, di sana tutup porselen. Saya merangkak. Sampai tempat itu baja, saya cuma berkata, aku berjalan karena menurut firman Allah. Ternyata bukan tembok baja. Cuma tembok kertas yang disemir seperti baja.
saya gini ki, blong. Loh, enak. Jalan lagi, kawat baja. Oh, ada kawat lagi. Sudah punya pengalaman. Masa bodoh. Malah jalan saya yang berangkangnya malah cepat. Tendang saja. Buka sendiri. Ternyata memang kawat baja. Tetapi tidak lagi. Ini loh saudara. Dan dalam waktu singkat sudah tiba di tempat sana. Ini, kalau engkau menurut kepada Tuhan, maka firman-Nya, pelitanya ini akan menyala terus pada waktunya. Dan engkau tiba pada saatnya, di mana engkau tidak terlambat. Dan kesulitanmu itu tidak ada masalah. Karena apa? Karena Allah sudah mengukur bahwa engkau cakap untuk mengatasinya. Ini loh, saudara. Kita kerap kali tidak sadar hal itu. Kita kepingin tapi kita kurang taat, kurang setia. Karena apa? Karena tubuh kita kurang sehat. Karena apa? Karena kita yang tidak bijaksana. Tidurnya sampai malam. Kalau TV belum habis, belum selesai. Kalau Tuhan datang jam 2, masih ngantuknya luar biasa. Lah yang tidak pernah ketemu Tuhan. Saya terus terang tidak pernah. Kalau saya sudah rindu sama Tuhan, saya bilang, Tuhan aku tidak mau tidur malam-malam. Kalau dengar TV jam 9, itu berita dunia sudah selesai. Saya ngantuk. Istri saya bilang, aku mau lihat akhir pekan. Silahkan. Aku ngantuk kok. Tidur saya. Sebabnya apa? Ada kerinduan untuk apa? Selalu bertemu dengan Dia. Jadi kalau saya kaget sesuatu, saya lihat jam 1, saya mesti sembahyang. Entah dari Tuhan atau tidak, saya pokoknya bangun, saya berdoa, Tuhan, hamba datang. Biarpun cuma 1 menit, 2 menit. Kalau Tuhan enggak omong, ya sudah, tak tinggal tidur lagi. Bukan Tuhan, ya wis. Tembak Tuhan, waduh, ngomong, cerita. Tahu-tahu sak jam tidur. Lah, puasnya luar biasa. Dan setiap saat dikuatkan. Luar biasa. Saya tadi pagi juga saya berdoa, Tuhan, Engkau mau berbicara apa? Tuhan belum ngomong. Saya bilang, oke, saya keluar sebentar, makan, minum, balik, masuk lagi. Saya sembahyang lagi. Silakan. Kalau engkau tidak ngomong, aku ya tidak tahu kok, saya bilang. Ini kan anak-anakmu, butuh apa yang datang ini, anakmu model apa, saya tidak tahu. Tapi engkau tahu kebutuhan mereka satu demi satu. Apa yang diperlukan engkau tahu, Tuhan. Dan engkau berikan. Tuhan berkata, berikan ini. Kalau sudah diceritakan gitu, saya diam seperti murid. Saya dengerin, oh ya. Oh ya. Kalau gitu, nah kalau gini bagaimana? Oh gini, oh ya. Ini loh saudara. Dan senang sekali. Dan tidak ada keraguan-raguan karena apa? Ini kebutuhan anak-anak Tuhan saat ini. Ini luar biasa Allah kita ini. Maka kalau engkau sudah di dalam kesulitan, tandanya bagaimana kalau minyakmu mau habis? Apa tandanya? Ayo, tandanya di sini nih loh. Ya. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ini tandanya, kalau kamu mengalami kesulitan, minyakmu mau habis, lalu bilang sama teman, tolong dong bantu saya doa. Aku sudah hampir tidak kuat. Loh. Kalau pelitanya hampir padem itu, orangnya sudah masih kuat enggak? Hah? Hampir padem. Sudah karek riep-riep. Ya tak? Lapor teman-temannya wah cari. Saya kemarin barusan dengar salah satu bilang, wah ada orang datang, Om. Terus bilang apa? Tolong carikan pendeta besar. Pendeta besar seperti apa toh? Yang bisa berdoa untuk kami. Wah, persis Alkitab. Yang punya minyak banyak. Tolong dong kasih minyak. Nah. Ya tak? Nah saudara kalau kesusahan cari siapa? Hah? Hamba Tuhan.
Dikira hamba Tuhan itu punya minyak banyak. Belum tentu, kadang-kadang dia itu loh tinggal asap tok. Namanya hamba Tuhan, tapi kadang-kadang minyaknya sendiri sudah kehabisan. Maka saudara harus sadar, tidak bergantung kepada orang lain. Karena pada masanya gadis yang bijaksana, biarpun dia punya persediaan, apa kata dia? Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Tiap-tiap orang punya masalah. Biarpun dia hamba Tuhan, dia pasti punya masalah. Betul tidak? Dipakai untuk engkau dulu atau untuk dirinya sendiri dulu minyaknya? Diri sendiri, saudara harus sadar. Lalu kalau saudara bilang, aku sudah minta tolong didoakan, kok belum apa-apa ya? Wah, apalagi kalau hamba Tuhan bilang, ditanyai, Pak tolong doakan, wah enggak ada waktu. Hamba Tuhan enggak punya kasih. Ya dah? Sebabnya apa? Dipikir hamba Tuhan itu Superman apa? Coba saudara renungkan, bayangkan. Tiap pagi sore saya berkhotbah, keringet terus keluar, terus disentrong angin terus. Saudara coba renungkan. Secara manusia, kuat enggak paru-paru ini? Saudara tahu. Jebol secara manusia. Dan setiap hari kalau saya pergi, anak istriku dapat bagian apa? Saudara yang pergi terus ini bisa ketemu saya terus. Anak istriku tidak bisa ketemu aku loh. Cuma ketemu di dalam doa. Nah. Tapi kalau saya bilang, lama lu sudah. Oh, enggak bisa. Pelayanannya kurang. Tambah. Loh, coba renungkan. Saudara. Apakah tidak engkau seperti gadis-gadis yang pelitanya hampir padam? Tolong dong, kasih aku minyak. Tolong. Apa jawab gadis yang bijaksana? Oh, tidak. Nanti tidak cukup buat aku sama kamu. Kalau tak kasih kue tok, nanti aku malah tidak masuk. Maka dari itu saya tidak pernah membantu saudara dalam bidang supaya saudara itu bergantung kepada saya. Saya tidak mau. Saya mau berdoa, saya mau membantu doa. Kalau Tuhan perintah, dan saya akan doakan. Tetapi selalu saya tekankan, bergantung kepada Yesus pribadi. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Karena mereka juga punya minyak yang tidak banyak. Dia punya minyak hanya cukup untuk reserve hidupnya sendiri. Saudara, di sini Tuhan sudah mengajar kita harus kejar akan Allah itu pribadi. Jangan bergantung kepada orang. Tidak ada seorang pun yang baik, kata Tuhan. Maka saya selalu belajar dari firman saya berkata, Tuhan, ternyata engkau selalu ungkapkan pribadi demi pribadi. Maka engkau harus menyediakan buli-buli dan isinya minyak. Itu harus diisi terus. Lebih banyak buli-bulinya, lebih baik. Tidak bakal habis-habis. Sebab kalau engkau membaca banyak firman Tuhan, banyak hidupmu dikuduskan, maka engkau diisi terus. Minyakmu tidak pernah habis. Luar biasa Allah kita itu, saudara. Kalau engkau kerjakan, engkau tidak akan takut menghadapi bahaya apapun juga. Biarpun bumi goncang, tadi nyanyinya apa? Biarpun gunung-gunung goncang, ya nah? Matahari tidak bersinar, cocok toh? Malamnya jatuh toh? Datang toh? Tapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Tapi yang berubah siapa? Saudara. Maka dari itu engkau mulai sekarang sedang mengalami masalah, baca terus, isi terus, jangan terpengaruh oleh kejadian-kejadian. Aku pulang dari sini, mataku lihat, aduh begini lagi, aduh. Lalu mulai padam lagi. Sudah mulai ditiup angin keras, wut, mati.
tinggal asap lagi. Cari korek, pasang. Yang masang siapa? Pendeta. Tres, nyala lagi, seger lagi. Sampai rumah ketiup, mati lagi. Ini saudara. Kalau engkau pulang dari sini ada tantangan, itu tandanya bahwa engkau itu sedang diuji. Kamu katakan, oh ini ujian, ketawa saja. Biarpun bumi goncang, gunung roboh, tidak akan menimpa aku. Ini firman loh saudara. Dan firman Allah yang akan melakukan, bukan engkau. Firman yang akan melakukan. Dia akan mengerjakan. Karena apa? Engkau tidak lihat. Malaikat yang akan mengerjakan semuanya, kerja luar biasa. Maka pada waktu tembok Yeriko mau roboh, bilang, berteriak, puji Tuhan, maka tembok akan roboh. Siapa yang robohi tembok? Malaikat. Firman yang mengerjakan. Firmannya Yesus Kristus berkata kepada pesuruh-pesuruhnya. Malaikat berkata, robohin. Roboh. Dan engkau tinggal naik ke tempat itu. Ngambil jarahan. Ini saudara. Jadi kita tidak usah takut. Jangan berharap pada manusia. Semuanya sama. Tidak mempunyai kekuatan. Tetapi siapa yang punya persediaan itu yang akan jaya. Dan akan terus menang. Karena firman Tuhan berkata, jangan kamu takut sakit sampar, penyakit sampar pun yang akan menyerang kamu, tidak usah takut. Kalau sudah wah sekarang musim ya, musim angkina, awas. Musim TBC, musim mutaber, awas. Anak-anak langsung dunia, awas ya, jangan jajan. Awas, jangan jajan. Musim mutaber. Ya dah. Kalau musim begitu, anak-anak bilang, Pak, katanya musim muntaber ya Pak. Nah, makanya kalau jajan, kamu harus berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit minggir. Aku makan karena aku harus menikmati. Gak usah apa-apa, takut. Kok pusing-pusing. Saudara punya hak, punya anak. Kok takut? Ganti, awas sekarang todongan. Lah belum todongan pikirin awas ada gelap ada orang datang todong lah imanmu iman todong sungguh kamu salahmu sendiri. Tidak apa-apa, jangan takut. Tuhan sanggup mengubahkan segala perkara. Pada waktu saya pergi, kalau istri saya tinggal gini, siapa yang di rumah? Istri saya. Kedatangan seorang narapidana, memaksa masuk orang tua. Pembantu saya tidak berani. Dia masuk, didudukkan di tempat itu sama istri saya. Silakan duduk. Ada perlu apa? Wah, keras hati. Wah. Istri saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau yang melembutkan. Saya barusan keluar dari penjara. Saya butuh biaya. Istri saya, oh penjara mana Pak? Di Bancai. Oh kalau gitu mesti tahu ketemu saya ya. Kapan ibu ke sana? Oh, kami tiap hari kan mesti ke sana bawa renungan. Itu kita kan ada gambar Tuhan Yesus besar. Itu kita kan anak-anak Tuhan. Langsung kempes. Dia bilang, "Maaf ya, Bu, kalau itu ibunya ngasih makan kami ya." Saudara tahu. Langsung hatinya seperti disiram air jernih. Maaf ya Bu, ngaget-ngaget Ibu. Kita mau minta cuma cukup makan saja kok Bu. 1.000 saja cukup sudah buat makan saja Bu. Saudara tahu? Allah sanggup mengubahkan segala perkara saudara. Tergantung daripada kamu. Lah kalau kamu menghadapi gitu sudah gemeteran. Ya, minta apa? Lah ya malah kamu ditodong minta ratusan ribu. Nah, katanya punya Tuhan Yesus kok takut? Jangan takut, praktekin. Anak-anak itu mulai praktek hidup dengan ajarin anak-anak hidup di dalam sekolahan praktek dengan Tuhan, pergi kemana praktek dengan Tuhan. Harus begitu, tidak usah takut. Nanti begini. Yang ditakutin itu apa? Hidup dalam dunia penuh ketakutan itu tandanya kasihnya belum sempurna. Dan kasih itu adalah Allah sendiri.
Hidup dengan Allah itu yang penting. Hidup di dalam kasih Allah, tidak ada ketakutan. Boleh ada inflasi, perdagangan boleh sepi, tidak masalah. Loh, saudara. Ada seorang anak Tuhan, dia hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh. Wanita, suaminya belum bertobat. Tapi dia menghadapinya dengan tenang. Bayangin suaminya nakalnya luar biasa. Kecantol gadis, peragawati, cantik. Dia tenang saja. Dia bilang, pakaiannya disediain. Mobil dipakai, silahkan. Loh, kok ribut? Dia betul. Wah, anak Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, Papa, mau kemana? Aku ditelepon. Oh ya, ditelepon pacare. Mau pergi sekarang? Ya, ini sepatu. Bisa enggak? Hah? Apa? Angel. Mau enggak menuruti firman? Firman yang akan melakukan. Dia pada waktu tanya sama saya, Pak Yusa ini bagaimana? Lah Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, layani suamimu. Tak layani Pak Yusa. Ben. Lah terus, tapi panas loh Pak Yusa hatiku. Iya panas, tapi kamu panas bilang apa? Tuhan hatiku panas. Bikin dingin ya Tuhan. Tuhan bilang, aku beri kamu kekuatan. Ketemu jedul. Dia semanu. Halo. Halo. Suaminya pusing. Panas. Saudara tahu. Dan pada waktunya Tuhan mengatakan, akan aku bereskan. Beres. Dibuang. Dan suaminya bilang, oh tidak bisa, aku mesti sama dia punya anak. Kalau punya anak tak kawin. Sudah masuk ke dokter, bawa ke spesialis sana, spesialis sana. Tidak pernah bisa punya anak. Dia bilang, Tuhanku Tuhan yang kuasa. Tidak mungkin akhirnya dia dibuang. Keluar. Setelah keluar sekarang ganti apa? Adu jago. Adu ayam. Ganti lagi. Tudi pok. Dia bilang, biarin. Ganti lagi. Tidak apa-apa. Tapi saudara tahu, dia anak Tuhan yang diberkati luar biasa. Keadaan sepi. Sekarang resesinya demikian berat. Dia jual tanahnya. Mahal laku. Dia diakali sama anak Tuhan. 300 juta. Dia ketawa. Dia bilang, Tuhan, duitmu bukan duitku. Biarin. Dia diganti Tuhan 3 miliar. Saudara tahu. Pada waktunya Tuhan akan buktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Kalau engkau melakukan firman-Nya. Tergantung engkau. Dia bilang, orang lain bilang, oh tidak mungkin laku ini. Zaman inflasi. Tapi Tuhan mengatakan, bikin saja. Bikin jadi, saudara. Bayangin, Tuhan itu luar biasa. Sampai pejabat-pejabat berkata gini, itu kampung, mbok pindah. Mbok pindah. Iya. Mau. Tapi aku tidak turut-turut ya. Saya kasih izin, asal kamu bisa pindah. Pindah. Saudara. Sak kampung dipindah. Bayangin. Nurut semuanya. Sampai aneh orang bilang, ajaib siapa ini dagingnya apa ini? Yesus dagingnya. Ini saudara. Kalau Allah sudah berkata, lakukan, aku beserta dengan engkau. Dia lakukan, padahal modalnya tidak ada. Modalnya apa? Laku, ibu pindah. Tempat ibu laku, ibu pindah. Ya, iya, mau. Bayar. Luar biasa. Orang lain tidak bisa mengerti. Difitnah, dia ketawa. Bayar, biar, tidak apa-apa. Duitnya Tuhan, bukan duitku. Loh, saudara bisa gitu enggak? Angel. Tapi engkau harus belajar sampai ke situ, betul enggak? Sudah punya pengalaman. Sampai Cengkareng enggak ada yang nolong. Sudah ada pengalaman. Loh kok datang sendiri pertolongan? Coba kamu bisa ngatur? Orang itu duduk di sebelahmu? Tidak
ada. Tidak kebetulan. Allahmu yang ngatur. Nah kalau kamu sudah punya pengalaman gitu kok takut? Nah itu kan perkara cilik, ya kan? Siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan tanggung jawab yang besar. Jadi kita harus belajar setia. Maka firman Tuhan selanjutnya berkata, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ loh saudara. Engkau harus cepat-cepat pergi mencari minyak yang kamu harus bayar harganya. Setiap kamu mau mendapatkan minyak Roh Kudus harus dibayar harganya. Bagaimana? Dengan ketekunan, dengan kesetiaan, dengan kerinduan, dengan membuang waktu untuk membaca firman Tuhan, dengan mau dibangunkan fajar hari bertemu dengan Dia. Bayar. Tapi saudara kerap kali bilang, oh dapatnya minta mbak Tuhan kan dapat, tidak usah bayar. Siapa bilang bayar? Bayar. Maka kalau engkau mengatakan, aku kepingin kayak Pak Yusa, tapi bayar harganya, tidak kuat. Lah tidak kuat kok, minta barangnya sama, siapa yang boleh. Berliannya besarnya segini, tapi bayarnya kuatnya cuma sejagung. Kok minta berlian telur burung, ya tidak bisa. Dapatnya ya tetap bayar sesuai dengan barangnya, harganya. Ini loh saudara. Tapi kalau kamu berani bayar harganya dari sedikit demi sedikit, engkau akan menikmati seluruh firman ini dan hadiah janji Allah. Maka dari itu lalu ayat yang ke-10, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Ini kasihan sekali. Ini peringatan bagi tiap-tiap anak Tuhan yang belum mengalami pencobaan. Yang masa ini sedang jaya, masa ini sedang enak-enak, masa ini sedang hidup tenang, hati-hati. Kalau engkau tidak mempunyai reserva minyak, kalau engkau datang dan pencobaan datang, engkau minyakmu habis, engkau sedang beli, mempelai sudah datang pertolongan, tapi engkau tidak mendapatkannya. Hal ini dialami oleh seorang anak Tuhan yang saya layani. Pada waktu dia kesulitan uang, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya layani terus, saya katakan, Om terima kasih Om, Om terima kasih Om. Ucapkan, oh Tuhan sudah mengatakan hampir selesai, hampir selesai. Pertolongan Allah sudah di ambang pintu. Dia mengatakan, wah ya puji Tuhan, ayo terus. Pada waktu berita pertolongan datang, kredit keluar, dia mulai bangga. Dia berkata, wah Yusa, sekarang tidak perlu lagi, sudah cukup. Pertolongan sudah tiba. Saya berkata, belum. Itu baru janji. Tapi belum, kok engkau sudah mulai bangga. Baru suara mempelai akan datang, tapi belum mempelainya tiba. Jangan cepat-cepat. Enggak. Saya sudah tidak perlu lagi. Tuhan berkata kepada saya, engkau sombong, dan pertolongan itu aku batalkan. Dan saudara tahu, batal semuanya. Sampai mati tidak tertolong. Habis ludes. Maka dari itu, jangan sampai seperti gadis yang bodoh. Engkau sementara ini siap. Sediakan cawan, buli-buli, isi terus. Engkau tidak tahu kapan itu mempelai datang. Kapan itu pencobaan datang. Kapan itu malapetaka akan tiba. Engkau tidak tahu. Tetapi kalau engkau punya buli-buli, sudah siap. Biarpun pencobaan datang, engkau sanggup melaluinya. Karena engkau punya Yesus yang terang. Dan kamu tidak usah takut menghadapi apapun. Yesus datang, engkau diajak masuk. Langsung apa? Pesta. Pesta. Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Pintu ditutup.
Dan kalau gadis-gadis yang bodoh datang, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kasihan enggak? Pertolongan sudah terlambat. Ini loh saudara. Tetapi ini bukan berarti lalu orang ini, gadis-gadis ini tidak masuk. Ini dalam masa satu pencobaan ini engkau gagal. Tapi akan datang lagi, dimulai lagi baru. Firman Tuhan hari ini merupakan potongan sepotong-sepotong. Semasa pencobaan, semasa periode yang tertentu. Ini peringatan daripada Tuhan kepada kita sekalian. Kau kalau sedang diuji, tetap setia. Apapun yang terjadi, jangan goyah. Matamu tetap memandang dan menantikan Yesus, terang dunia pasti akan tiba. Kalau waktunya sudah tiba, kamu masuk dan kamu akan masuk dalam perjamuan Dia. Kamu menikmati segala-galanya. Amin.